Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan walafiat, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk makan dan minum, sehingga kita mendapatkan sumber energi di dalam tubuh kita. Energi itulah yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita, termasuk di dalam menjalankan ibadah, beribadah kepada Allah, sehingga apapun yang kita niatkan dan kita kerjakan, semoga semuanya diridhoinya dan menjadikan pahala buat kita semua sebagai tambahan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak makhluk hidup ciptaan Allah di alam semesta ini. Di antaranya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, jin dan manusia. Guna mempertahankan hidup, salah satunya manusia, termasuk kita semua ini butuh makan dan minum. Tidak ada perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada perbedaan antara orang muslim dan orang yang non-muslim, yang gemuk, yang gendut maupun yang kurus, yang sehat maupun yang tidak sehat, semua butuh makan agar kita tetap bisa mempertahankan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 12 yang bunyinya, Innallaha yudkhulul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar alladzina kafaru yatabuna wa yakuluna kama ta'kulu an'amu wa narul maswalahum, yang artinya sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tetapi orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia. Mereka
makan seperti hewan makan, maka nerakalah baginya tempatnya. Nah, tentunya ayat ini melahirkan suatu prinsip. Yang pertama, hendaknya kita ini mengkonsumsi yang halal. Kita mengkonsumsi yang halal. Kita ini di dalam menjalani kehidupan ini kan sudah berusaha mencari untuk mendapatkan ketenangan hati. Makanan yang kita konsumsi yang masuk di dalam perut kita harus benar-benar dan jelas-jelas kehalalannya. Yang haram itu akan menimbulkan kegelisahan dan tidak ada ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan. Malah karena mencari suatu pekerjaan harus kita yang selektif. Kita di dalam mencari pekerjaan, hendaknya pekerjaan yang halal yang kita pilih. Yang haram dan yang samar-samar, walaupun itu menghasilkan uang yang banyak, hendaknya dijauhi dan dihindari. Kan ada di antara saudara kita yang profesinya bekerja sebagai PSK, pedagang seks komersial. Mereka melakukan pekerjaannya di tempat yang remang-remang, menghasilkan uang yang banyak. Itu kan dari jalan yang tidak halal, yang haram. Termasuk kita ketahui bersama, di pemerintah, di negara kita ini sedang viral gencar-gencarnya membasmi adanya judi online. Omsetnya sampai triliunan rupiah. Ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi yang menjadi dampak kesusahan dan kerugian itu masyarakat luas. Kalau orang sudah mencandu terhadap namanya judi, mereka tidak ada lelahnya dan tidak ada putusnya untuk terus berusaha mengejar dari uang yang dikeluarkan sampai harta kekayaannya pun habis, mereka tetap berusaha untuk mengikuti judi. Ini sangat berbahaya, sehingga akibatnya masyarakat luas ini yang menjadi korban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antaranya terdapat subhat atau samar-samar yang jarang diketahui. Nah, barang siapa yang bisa menghindarkan dari perkara subhat, inilah orang yang bisa menyelamatkan agamanya. Kekuatan yang kita hasilkan hendaknya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, minum, tubuh kita akan mendapatkan kekuatan energi. Kekuatan energi inilah yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, serta kita mampu untuk melaksanakan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita mempunyai badan yang sehat dan kuat, tetapi tidak kita manfaatkan dalam hal kebajikan, di samping melaksanakan aktivitas yang hanya memburu dunia, tidak mau beribadah, tidak mau menuju ke masjid. Buat apa kita memiliki otot yang kuat tetapi tidak kita fungsikan untuk jalan kebaikan? Buat apa kita memiliki otak yang cerdas tetapi tidak ikut memikirkan terhadap sesama yang kekurangan dan yang membutuhkannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itulah di antaranya manakala kita mendapatkan kekuatan fisik,
kesehatan, hendaknya di samping kita mencari suatu kehidupan untuk diri kita maupun keluarga, tetapi tidak terlepas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendermakan harta di jalan Allah. Orang yang beriman tentunya di dalam bekerja mendapatkan hasil, mendapatkan uang. Itu di samping untuk kebutuhan pribadinya, untuk keluarganya. Selebihnya bisa ditabung, juga menyisihkan untuk keperluan kepentingan saudara-saudara kita yang sedang kekurangan, yang membutuhkannya. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika bekerja mendapatkan uang, jangan hanya menggendutkan rekeningnya di bank. Termasuk jangan mengumpulkan aset di mana-mana. Kita mengumpulkan harta yang banyak silahkan boleh, tetapi kita harus berpikir positif. Dengan mengumpulkan yang banyak tentunya tidak terlepas untuk fisabilillah. Ini orang-orang yang paham, yang mengerti bahwa harta yang banyak bisa bermanfaat banyak, bisa bermanfaat banyak di akhirat nanti, yaitu dari harta yang kita infakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikat dari harta yang kita miliki ini sebenarnya ada 3. Yang pertama yang kita pakai untuk makan bersama keluarga. Yang kedua yang kita pakai untuk membeli pakaian beserta kebutuhan pokok lainnya. Yang ketiga yang kita pakai untuk sedekah. Yang sifatnya kekal dan abadi dan tetap dapat dinikmati, yaitu harta yang kita sedekahkan tentunya. Itulah Bapak Ibu tema yang saya sampaikan di pagi hari ini, yaitu tentang kehidupan seorang muslim. Hidup untuk makan, apa makan untuk hidup, ya. Kalau kita beranggapan bahwa hidup kita ini untuk makan dan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan bunga-bunga dunia, lalu menikmatinya di dunia, mereka tanpa berpikir untuk memetik di akhiratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya orang yang bijak tidak menjadikan hidup ini untuk makan. Hanya melulu untuk makan, untuk kepentingan perut. Tetapi menjadikan makan untuk hidup. Makan untuk hidup, hidup untuk beribadah. Dengan kita beribadah tentunya kita untuk meraih atas ridhonya. Orang-orang yang hanya memikirkan tentang kehidupan dunia, dalam istilahnya yaitu dengan berfoya-foya, makan sekenyangnya dan sepuas-puasnya, itulah orang yang nantinya dibangkitkan dalam keadaan kelaparan yang berkepanjangan. Rasulullah SAW bersabda, Inna aksaran nasi syia'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering merasa hidup di dunia itu selalu kenyang, maka kelak orang ini akan mengalami kelaparan yang panjang dan lama di hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Makan juga merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk kita-kita ini. Kita melahap makanan tentunya akan mendapatkan asupan gizi, nutrisi, dan zat-zat yang bisa mendukung kita untuk tetap hidup serta mampu melaksanakan aktivitas. Tanpa adanya asupan makanan,
maka tubuh kita tentunya akan mengalami malnutrisi. Ketidakadanya keseimbangan antara nutrisi tubuh, kelebihan atau kekurangan gizi itu bisa menyebabkan kematian daripada seseorang. Namun di balik pentingnya kita melahap makanan demi menyambung hidup, tentunya ada suatu pertanyaan yang menyoal masalah ini. Maka hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita seharusnya senantiasa bahwa makan untuk hidup. Lah kita makan ini kan agar supaya kita tetap keberlangsungan di dalam hidup. Karena tujuan kita diciptakan ini tidak untuk sia-sia. Kita hidup ini pasti ada alasan dan tujuan, sehingga tidak dibenarkan manakala kita di dalam hidup untuk menyia-nyiakan diri. Selain itu, makan tentunya harus kita nikmati, walaupun sekecil dan semurah apapun. Makanan itu harus kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu hanya berupa tahu, tempe, rempeyek, kulupan bayam, kul, cambah. Kalau ada sambal dan nasi kan bisa jadi nasi pecel. Ini walaupun murah, sederhana, tapi bergizi dan harus kita nikmati. Tentunya kita dengan menikmati makanan itu berarti kita bisa menghidupkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dan kita ketahui bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Allah kepada kita, termasuk makanan. Sehingga dengan makanan itu manakala kita nikmati, ini bisa menjadi sarana kita untuk bersyukur atas nikmat Allah. Walaupun pemberian itu hanya kecil dan tidak seberapa, tetap harus kita nikmati dan syukuri. Jangan sampai kita itu menghina makanan, walaupun itu harganya murah dan rendah. Karena menghina makanan kan sama dengan menghina kepada sang pemberi makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur dan yang menjamin rezeki di dalam makhluk kehidupan di dunia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berisi tentang perintah makan dan yang terkait dengannya. Yang pertama yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang aku berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar menyembah kepadanya. Kemudian selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang mana kamu beriman kepadanya. Kemudian di surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban
thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, 3 ayat inilah di antara yang mengandung perintah kepada kita untuk makan rezeki yang baik dan halal. Rezeki yang baik dan halal manakala kita beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepadanya. Serta ini menunjukkan bahwa aktivitas makan itu bukan merupakan aktivitas biasa dan ringan dan tidak bisa disepelekan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa makan adalah merupakan suatu kebutuhan pokok manusia. Sehingga di dalam fikih makan masuk dalam kelompok kebutuhan dzururiyah, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau kita tidak kita penuhi, maka hidup kita tidak akan bisa hidup dengan layak dan bisa terancam dunia dan akhirat. Tentunya manusia akan melakukan berbagai cara. Seperti kalau seseorang sedang menderita sakit, tentunya akan melakukan pengobatan. Meskipun mengeluarkan biaya yang besar, jutaan bahkan ratusan juta. Maka aktivitas makan ini juga memiliki makna yang sama, yaitu dalam mempertahankan kehidupan. Jika demikian, semestinya kita ini harus bersyukur, sehingga kita bisa memenuhi di dalam kehidupan kita dengan makan dengan cara yang baik dan halal. Kita beribadah kepada Allah tentunya untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan rezekinya, dan atas izinnya alhamdulillah kita masih dapat memenuhi kebutuhan kita untuk makan. Bagi sebagian orang, makan pun menjadi sarana untuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari semua bahwa diri kita itu adalah makhluk yang lemah. Sekuat apapun fisik seseorang, sekuat apapun fisik kita, nyatanya masih butuh makan dan minum. Karena makan minum ini adalah sumber energi yang bisa kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita, termasuk kita bisa beribadah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanan itu pun juga menjadi salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi dalam jumlah yang cukup tentunya ini akan memberikan positif, memberikan nikmat terhadap kesehatan kita. Tetapi manakala kita mengkonsumsi makanan itu dengan cara yang berlebihan atau sebaliknya, tentu itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil adi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi yang halal lebih baik yang kami berikan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini jelas. Kalau manusia, seseorang tidak terkendali, makan yang sekenyang-kenyangnya, ya, makan yang sepuas-puasnya,
ini akan menjadi suatu akibat cepatnya perubahan pada kondisi tubuh seseorang, akan mengalami kegemukan. Kalau sampai seseorang kegemukan itu melebihi dari 20% dari berat badan normal, ini akan timbul beberapa penyakit. Di samping itu, untuk menghindari dan mengurangi kegemukan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemecahan masalah, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudu zinatkum Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang bagus-bagus ketika kalian menuju ke masjid untuk sembahyang, ya. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak mengasihi terhadap orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Nah, kekurangan makan atau kemiskinan ini bisa menjadikan seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang Allah larang, sehingga mereka cenderung suka melanggar. Karena apa? Untuk memenuhi perut, isi perut, kalau perekonomian mereka tidak mencukupi, sehingga dia menghalalkan melakukan apa saja, termasuk mencuri, menipu, dan sejenisnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kemiskinan dapat menyebabkan kekafiran. Ya. Kelaparan pun dapat pula meruntuhkan keimanan seseorang. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak yang dipergunakan kesempatan oleh umat agama lain untuk merubah keimanan seseorang, yaitu dengan mengiming-imingi pemenuhan kebutuhan ekonomi, ya termasuk makanan. Makanya hati-hati. Nah, kelebihan makanan itu juga bisa menjadikan seseorang itu lupa akan adanya sesuatu kekurangan, ya. Lupa dan akan menjadikan Tuhan dari segala Tuhan. Begitu pula akan munculnya adanya suatu kesombongan. Ini bisa menjadikan keimanan itu menjadi goyah, ya, dan akan menjadi berubah. Obatnya yang paling mujarab apa? Ya tentunya puasa. Ujian lain di dalam masalah makanan, yaitu Allah tetapkan, yaitu makanan yang diharamkan. Makanan dari berbagai makanan yang haram itu terbukti mereka merugikan kesehatan terhadap tubuh seseorang, ya. Tetapi dengan teknologi yang maju sekarang ini, manusia ini bisa membuat makanan itu menjadi negatif dari berbagai jenis makanan yang diharamkan terhadap kesehatan. Tetapi itu pun namanya sesuatu bahan yang haram, termasuk babi yang masuk dalam sesuatu ramuan, itu pun tetap kita sebagai umat muslim untuk tidak mengkonsumsinya. Bapak Ibu, kita sadar makanan adalah kebutuhan pokok, termasuk makanan salah satu ujian. Kalau kita itu mampu untuk menahan nafsu makan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita tidak mampu menahan nafsu makan, maka akan mendapatkan penderitaan dunia dan akhirat, ya. Jadi kita ini tidak dianjurkan di dalam menjalani kehidupan ini untuk makan dengan sekenyang-kenyangnya. Hendaknya secukupnya lah. Jika seseorang itu manakala makan sampai kekenyangan, kan ada seperti ular itu kalau makan sekali kenyang mereka akan tidur berlama-lama. Manusia ya tidak terlepas dari itu. Kalau makan terlalu kenyang, malas untuk beraktivitas.
gerak kini malah maunya ya pengennya turu wae. Bangun tidur makan lagi. Jadi tidur makan itu orang kalau kekenyangan seperti itu sehingga otak ini akan buntu, tidak produktif. Ya. Kita hidup ini sebetulnya ada kewajiban, ya, ada visi, ada tugas. Di samping untuk memenuhi diri kita, keluarga kita gunakan untuk kepada Yang Maha Kuasa, si pemberi segalanya, yaitu untuk beribadah. Saya kira cukup waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.